Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niara Arinda dari TI 5A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah SQA. Sebelumnya, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu instruksi dari pengerjaan tugas akhir ini. Yang pertama, lakukan pengujian white box dengan data dan flow control untuk fitur utama. Lalu yang kedua, lakukan pengujian black box yang dituangkan dalam dokumen test plan sesuai IEEE. Lalu yang ketiga, lakukan pengujian user acceptance testing atau UAT. Yang keempat, buatlah video singkat maksimal 15 menit. Mungkin untuk yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari nomor 1. Di sini, pada pengujian whitebox, saya menggunakan kode dari fitur register, search, dan CRUD, yaitu insert data. Untuk lebih jelasnya, mungkin kita akan melihat di visual paradigm. Di sini, saya menggunakan codingan dari register, kira-kira tampilannya seperti ini. Kita akan lanjut masuk kepada control flow graph-nya. Untuk yang pertama di sini terdapat if is set $post submit, lalu jika false maka errornya akan menampilkan registrasi user gagal. Namun jika nilai bernilai true, maka akan memunculkan inisialisasi dari $username, $name, $email, $password, dan $repassword. Oke. Lalu selanjutnya di sini juga ada if. Ini untuk mengecek apakah kolom tersebut ada nilai yang kosong atau tidak. Jika terdapat nilai kosong akan memunculkan nilai false di sini berupa alert, kolom tidak boleh kosong. Lalu selanjutnya di sini jika bernilai true maka akan lanjut kepada pengecekan password dan repassword. Namun jika password dan repassword tidak sama maka akan memunculkan false, yaitu konfirmasi password salah. Namun jika benar akan melanjut kepada yang bernilai true, yaitu cek nama. Di sini jika username sebelumnya sudah pernah digunakan oleh user lain maka akan memunculkan alert username sudah digunakan. Namun jika belum maka akan lanjut kepada proses melakukan hash pada password. Lalu selanjutnya akan menggunakan $query di sini untuk melakukan insert into table user. Dan lalu selanjutnya akan ada $result di sini. Yang di sini juga ada if jika data yang dimasukkan benar-benar sudah masuk kepada database maka user akan guide untuk masuk kepada halaman index.php. Namun jika masih terdapat kesalahan maka akan dimunculkan alert error, yaitu registrasi user gagal. Lalu selanjutnya di sini ada data flow graph. Coding yang digunakan masih sama di sini register, akan tetapi bentuknya yang ada berbeda di sini untuk data flow graph. Untuk if-nya kita taruh di sini, dan untuk inisialisasi kita taruh pada kotak seperti ini, dan selebihnya codingannya sama. Lalu selanjutnya di sini flow graph dari search. Untuk codingan dari search kira-kira seperti ini. Oke. Lalu untuk control flow graph-nya di sini pertama-tama kita akan menginisialisasi itu $batas sama dengan 8. Lalu akan ada if, yaitu halaman sama dengan $get halaman. Jika bernilai false maka akan diproses menggunakan $posisi sama dengan $halaman kurang dari 1 dikali $batas. Jika bernilai true maka akan diproses menggunakan $posisi sama dengan 0, posisi $halaman sama dengan 1. Lalu selanjutnya di sini ada if is set $get search. Jika false maka akan diproses menggunakan $SQL seperti ini. Lalu selanjutnya jika bernilai true maka akan lanjut kepada proses search dan akan diambil datanya melalui table dan hasilnya akan dimunculkan pada halaman dari aplikasi tersebut. Lalu selanjutnya di sini mungkin kita akan masuk kepada data flow graph dari search. Sama seperti yang sebelumnya, hanya berbeda pada bentuknya dan cara untuk membuat grafnya di sini ya. Untuk codingannya sama. Ada if di sini dan selebihnya sama seperti codingan. Lalu selanjutnya di sini ada control flow graph dari insert. Oke, untuk codingannya mungkin saya akan memperlihatkannya terlebih dahulu. Source code-nya seperti ini.
Untuk yang pertama kali di sini ada if iset dollar post sama dengan submit. Jika false maka akan lanjut kepada end di sini. Lalu jika true maka akan lanjut kepada proses if iset dollar files foto dan lanjut kepada inisialisasi dari dolar judul, lalu ada dolar harga dan juga asal, deskripsi, nama, telepon, file underscore tmt, lalu selanjutnya ada dollar type, dollar data, dollar foto. Nah, jika semua data sudah diinputkan, maka akan dimunculkan dollar script, yaitu untuk memasukkan data tersebut ke dalam table dari database. Nah, lalu jika di sini ada kita membuat suatu query, lalu jika di sini ada if-nya, if dollar query, jika false maka akan memunculkan echo gagal mengupload data, jika true maka akan mengguide user kepada halaman barang.php. Untuk data flow graph-nya hampir sama seperti codingan sebelumnya, hanya berbeda pada cara membuat grafnya. Untuk selanjutnya ada nomor 2 di sini, yaitu adalah lakukan pengujian black box menggunakan dokumen test plan sesuai IEEE. Di sini ada introduction terkait aplikasi yang digunakan, lalu ada test plan. Di sini saya menggunakan registrasi, search, dan juga CRUD insert. Untuk test case dari registrasi, yang pertama user membuka halaman register user, lalu selanjutnya user menginput data yang diminta oleh form registrasi, dan selanjutnya setelah data dinyatakan benar dan sesuai ketentuan, maka user diarahkan ke halaman home. Lalu selanjutnya expected result-nya di sini, user akan mendapatkan alert jika username sudah digunakan. Lalu yang kedua, user akan mendapatkan alert jika konfirmasi password berbeda. Lalu yang ketiga, user akan mendapatkan alert jika ada data yang belum terisi. Dan selanjutnya, user akan menerima alert jika tidak menggunakan add pada email. Lalu selanjutnya, user akan diarahkan ke halaman home jika data benar. Untuk search di sini, yang pertama user harus dalam kondisi sudah melakukan login. Yang kedua, user membuka halaman produk dan selanjutnya user menginput nama atau data yang ingin dicari. Yang keempat, aplikasi menampilkan data yang dicari oleh user. Lalu selanjutnya, expected result-nya adalah menampilkan data yang dicari oleh user. Jika tidak ada data yang muncul, maka data tersebut tidak ada di dalam database. Lalu untuk CRUD insert, yang pertama user harus dalam kondisi sudah melakukan login. Yang kedua, user membuka halaman jual barang. Lalu yang ketiga, user menginput data pada form. Dan yang keempat, data akan disimpan pada database. Yang kelima, user diarahkan ke halaman produk. Dan untuk expected result-nya di sini, pertama user tidak dapat menginput data jika ada data yang masih kosong, lalu user akan diarahkan ke halaman produk jika data berhasil tersimpan. Dan selanjutnya, user akan mendapatkan alert jika data gagal diupload. Di sini juga terdapat testing approach, lalu testing deliverable-nya, environment requirement, lalu ada staffing task-nya, dan juga di sini ada schedule terkait tanggal dilakukannya. Lalu selanjutnya, di sini juga ada test result yang hasilnya sesuai dengan yang sebelumnya sudah saya lakukan menggunakan tools untuk melakukan black box testing. Di sini ada REST, lalu ada approval, dan juga dokumen revision history-nya. Mungkin kita akan lanjut kepada Selenium. Di sini kita akan melakukan dari register terlebih dahulu, apakah berfungsi atau tidak. Oke. Start recording. Oke, kita akan mengklik button register. Nah, ini tadi kenapa saya bilang akan memunculkan alert jika belum mencantumkan add. Nah, lalu jika password dan repassword-nya berbeda, akan memunculkan alert sebagai berikut. Sebentar. Oke, akan memunculkan alert sebagai berikut.
Jika data benar, maka akan langsung masuk kepada aplikasi. Nah, oke, register. Nah, di sini datanya sudah benar, maka akan langsung masuk kepada aplikasi. Berarti sudah benar di sini. Dan lalu selanjutnya kita akan melakukan tes pada search. Oke, berarti datanya muncul. Di sini kita akan mencoba untuk insert terlebih dahulu. Bentar. Nah, datanya sudah benar. Oke, di sini mungkin saya akan lanjut kepada nomor 3, yaitu pengujian user acceptance testing atau UAT. Di sini saya memiliki pilihan yaitu A, sangat setuju dengan bobot 5, B, setuju dengan bobot 4, C, netral dengan bobot 3, D, kurang setuju dengan bobot 2, E, tidak setuju dengan bobot 1. Di sini saya melibatkan beberapa user, yaitu 5 user dalam pengujian website ini. Dan ini hasil dari jawaban-jawaban dari user yang saya minta tolong untuk melakukan pengujian website-nya. Dan berikut adalah data yang sudah saya olah. Di sini untuk jumlahnya nomor 1 ada 23, nomor 2 22, dan seterusnya. Dan saya menemukan persentasenya di sini. Dan berdasarkan hasil pengolahan di atas, kita mendapatkan kesimpulan bahwa hasil yang didapat yaitu rata-rata 83%. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa aplikasi ini dapat digunakan dengan baik, namun masih perlu penyempurnaan dan peningkatan fitur. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.